Shalom, sahabat Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Mimbar Gemara Online pada hari ini Senin 27 November 2023. Saya akan berbagi berkat dari jadwal pembacaan hari ini yang terambil dari Injil Lukas 22. Akan saya bacakan dari perikop Yudas mengkhianati Yesus mulai ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Dari pembacaan ini saya sungguh heran bagaimana seorang Yudas yang adalah murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, yang telah hidup bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, bagaimana iblis bisa merasuki Yudas. Setelah saya mempelajari hal ini, saya menemukan beberapa hal yang menyebabkan iblis bisa masuk ke dalam diri Yudas. Yang pertama, Yudas tidak pernah menghargai Yesus. Yudas Iskariot itu seorang murid yang sah karena dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri melalui setelah Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Seharusnya sebagai murid yang baik, ia akan menghargai gurunya. Namun sikap ini tidak ada pada Yudas. Masa sih Yudas tidak menghormati Yesus? Ayo kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 12. Yohanes 12 mulai ayat 1 ya, akan saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau seandainya saya waktu itu adalah murid Yesus? Di situ Yesus diurapi dengan minyak oleh seorang wanita, diurapi dengan begitu hormat dan penuh kasih. Kemudian saya mengatakan, "Kamu itu buang-buang minyak saja, boros kamu, lebih baik itu dijual." Nah, bagaimana perasaan Yesus sebagai orang yang diurapi saat muridnya di hadapan dia dan di hadapan orang-orang lainnya mengatakan itu, menegur Maria? Dan itu menandakan bahwa Yudas sungguh-sungguh tidak menghargai gurunya. Ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana iblis bisa masuk ke dalam diri Yudas? Jalan yang pertama, Yudas tidak pernah menghargai Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Yang kedua, Yesus tidak beriman atau tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Tidak seperti murid-murid lainnya, murid-murid yang dekat ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lainnya yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yudas ini hanya mengakui Yesus sebagai rabi, sebagai guru saja. Ya, kalau murid yang lainnya memanggil Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, mengakui. Kalau Yudas hanya mengakui Yesus sebagai rabi, tidak lebih dari itu. Kurangnya iman,
kurangnya kepercayaan kepada Tuhan Yesus menjadi dasar bagi bermacam kesalahan yang dilakukan oleh Yudas. Hal ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika kita gagal memiliki kepercayaan atau iman yang benar kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terlibat dalam banyak masalah karena pemahaman yang keliru tentang iman kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang sesungguhnya, jika kita mengatakan beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar mengakui Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita dalam pikiran kita. Seharusnya iman percaya kepada Tuhan Yesus itu diwujudkan dalam tindakan, yaitu sikap hidup kita setiap hari seperti sikap hidup Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa iblis bisa masuk ke dalam diri Yudas? Yaitu Yudas dipenuhi ketamaan. Ia tidak hanya mengkhianati kepercayaan gurunya, karena Yudas ditunjuk oleh Tuhan Yesus menjadi bendahara. Ia tidak hanya mengkhianati kepercayaan Yesus sebagai gurunya yang menunjuk Yudas menjadi bendahara, tetapi Yudas juga mengkhianati sesama murid lainnya, karena ada 12 orang. Mari kita lihat bagaimana ketamaan Yudas dari bacaan Yohanes tadi. Lanjutnya ayat yang ke-6. Mulai ayat 5 saya bacakan ya Bapak Ibu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ini ketamaan Yudas ini. Dia seorang bendahara, tapi dia sering mencuri uang yang dipegangnya. Inilah sifat tamak yang dimiliki Yudas ya. Yang keempat, bagaimana bisa iblis itu masuk ke dalam Yudas? Yudas tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus sebagai gurunya, sehingga saat Yudas ditegur oleh Yesus, dia tidak mau menerima dengan rendah hati dan menyadari kesalahannya, bertobat, tetapi dia marah dan dendam kepada Yesus, sehingga dia pergi menemui ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk merencanakan permufakatan kepada Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 22 tadi. Setelah Yudas ditegur oleh Yesus, mari kita baca di mana Yudas ditegur oleh Yesus. Tadi kita baca ayat 6 ya, sekarang kita baca ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, inilah teguran Yesus kepada Yudas. Dan Yudas marah dan menyimpan dendam kepada gurunya, sehingga ia kemudian pergi untuk berunding mengkhianati, bermufakat untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu, sikap Yudas ini mari kita bandingkan dengan sikap Petrus yang juga pernah ditegur oleh gurunya, bahkan juga disebut, enyahlah engkau iblis. Apakah sikap Petrus seperti Yudas? Kita melihat tidak pernah Petrus berniat marah dan mengkhianati gurunya, melainkan Petrus dengan rendah hati dia diam, dan dengan rendah hati dia mengakui
Pada akhir kisah kehidupan Yesus yang kita baca di dalam Injil, bagaimana kita melihat sikap hati, perbedaan sikap hati antara Yudas dengan Petrus. Petrus sudah juga ditegur oleh Tuhan Yesus, engkau akan mengkhianati aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu juga dikatakan di depan orang banyak. Tapi pada akhirnya Petrus menyesal, dia menangis, dan dia berubah. Dan pada akhirnya Petrus menjadi pelayan, murid Tuhan yang berjuang untuk mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Sedangkan Yudas, dia juga menyesal. Tapi dia tidak seperti Petrus. Dia menyesal dan marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, melempar uang yang telah diberi, dan dia lari untuk bunuh diri. Itulah karena Yudas tidak memiliki hubungan yang dekat dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus. Sehingga saat dia ditegur, dia marah, tidak terima. Sehingga hal itu menjadi celah bagi iblis masuk ke dalam hatinya. Bapak Ibu, saya belajar dari ini bahwa kalau kita tidak membuka celah bagi iblis, kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kehidupan kita tidak menyimpan hal-hal yang tidak baik, maka tidak mungkin iblis masuk ke dalam hati kita dan menguasai hidup kita sehingga menimbulkan hal yang tidak baik. Tidak mungkin. Kalau seseorang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, tidak mungkin orang itu akan menjadi hal yang tidak membawa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa karena hal-hal yang saya uraikan tadi itu akan membuka celah untuk iblis masuk ke dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, mari kita selalu menjaga hati kita dengan cara kita senantiasa rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, menjalin hubungan intim dengan Tuhan, tidak mencurigai Tuhan. Dan hal itu diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan cara mewujudkan rasa kasih dan hormat kepada sesama kita. Mari kita saling menghargai, saling mengasihi di dalam rumah tangga, di dalam komunitas kita, di dalam bergereja. Kita bisa menjalin hubungan dekat satu sama lain, saling menghargai, menghormati, sehingga kita tidak menaruh dendam dan curiga satu dengan yang lainnya. Mari kita senantiasa memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan kasih, sehingga kita tidak sia-sia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab walaupun kita sudah mengiring Tuhan sekian lama, tetapi kita tidak mengenal, tidak mengerti bagaimana percaya dan beriman yang benar, maka akhir hidup kita akan sia-sia seperti akhir hidup Yudas. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan mempersembahkan satu lagu. Ajar aku Tuhan untuk menjaga hati. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku
menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami menjaga hidup kami dengan menjaga hati kami sesuai kehendak-Mu. Bersihkan hati kami dari pikiran-pikiran jahat, dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dari kecurigaan kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Sebab kami tahu dari pelajaran hari ini seorang Yudas yang telah begitu mengikuti Engkau selama 3 tahun, mendengar setiap pengajaran Tuhan, melihat mujizat yang Tuhan lakukan, itu tidak membuat Yudas hidupnya menjadi benar dan akhir hidupnya layak masuk kerajaan surga. Tetapi karena Yudas tidak memiliki unsur kebaikan dan kerendahan hati, itu yang dia mengeraskan hati, mendendam kepada gurunya, tidak menghargai gurunya. Hal itu membuat dia binasa. Tolong kami Tuhan untuk tidak seperti Yudas, melainkan kami seperti Petrus yang rendah hati, menerima teguran, menerima pengajaran dari Engkau. Berkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan Gemar Pagi ini dalam setiap permasalahan hidupnya dalam mengiring Tuhan. Boleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu dan melakukan kehendak-Mu sampai akhir hidupnya dilayakkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.